kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus berkenan membuka Festival Budaya Toraja yang kedua dan launching kopi Toraja andalan yang ditandai dengan penabuhan gendang. Kepada yang terhormat Bapak Andi Sudirman Sulaiman, kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Bupati. Kayaknya punya keahlian sendiri yang lain. Pak Bupati ini serba bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya masih mengunyah ini karena makan kacang genteng itu. Kita semangat dulu ya. Miolikomi, Tolepi, Pisampa, Sudami, si misa-misa di Jama Pak Bupati. Terro kena kande ke Batitong. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan, tentu kita cintai bersama Bapak Bupati Kabupaten Toraja Utara, Bapak Yohanes Pasang Ombas, kemudian tentu bersama Ibu Agustina Mangande, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara. Kemudian saya hormati tentu bersama Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong. Kalau ini senior saya. Ibu Damayanti Bati, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Tanah Toraja, Bapak Stephen Theophilus Aluleru. Stephen itu pas nama pendeta Pak. Mohon maaf kalau saya salah Pak. Saya cuma disampaikan sendiri sama anggotanya, jadi saya cuma tiru. Ditulisnya sih di sini. Kemudian tentu yang saya hormati, saya banggakan, kita cinta bersama Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara dan para anggota DPRD Toraja Utara. Mohon maaf hadir di tengah-tengah kita anggota DPRD Provinsi Bapak Jufri Sambara. Kemudian kita hormati, kita banggakan tentu Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Bapak Salvius Pasang serta Ibu. Kemudian tentu para Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah pada periodenya masing-masing yang tentu saya hormati, saya banggakan. Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang hadir sama-sama hari ini, tentu yang kita hormati, kita banggakan bersama Ibu. Yang kita hormati tentu para tokoh agama hadir di tengah-tengah kita. Ini sangat akrab dengan saya ini. Sekarang sudah jadi Ketua Umum BPS, Pak Pendeta Alfred. Tambah cakep setelah jadi Ketua BPS. Cuma tambah susah saya hubungi. Dulu masih gampang saya hubungi beliau, ketemunya gampang. Sekarang kalau telepon di mana? Lagi di Jerman.
Kalau dulu masih sempat temani, saya mau ditemani ke Allah, belum sempat ditemani. Nanti kalau acara perkemahan kita ke sana, saya mau bawa semua perwakilan Sulawesi Selatan ke sana tanggal 28 Agustus. Kita kemah akbar di sana. Jalannya mudah-mudahan sudah bisa, mobil yang pendek pun bisa masuk. Pak Bupati sudah ada di sini. Kemudian yang kita hormati tentu Bapak Pendeta Musa Salusu yang tentu hadir pada hari ini, dan para pendeta yang Bapak Pendeta yang saya tidak sebutkan satu persatu hadir di tengah-tengah kita juga. Biasanya ada pesan-pesan. Para penjabat bupati, Pak Dr. Tautoto Tanah Regina, kemudian penjabat bupati Toraja Utara periode 2020-2021. Oh, Pak Amson 1 tahun menjabat ya. Pak Amson Padolo selama setahun bikin aja apa aja, Pak. Kemudian staf ahli gubernur Ibu Dr. Since Erna Lamba, kemudian Bapak Yeni Irawan Widoswara, Kepala Biro Umum Setda Bapak Andi Ihsan, ini Kepala Biro Umum yang baru saya. Kemudian Kepala Biro Ekbang Bapak Junedi Esos, dulu yang ngatur-ngatur anggaran di Sekban Bapeda, sekarang Kepala Biro Ekbang. Kemudian PLT Kepala Bapeda Bapak Dr. Reza Faisal. Oh, ini magang di Bapeda. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Hukum Bapak Abel Rante Desa Messi. Ini orang Toraja ya? Sudah jadi Kepala Biro toh, Pak? Toraja Utara atau Tanah Toraja, Pak? Hah? Dua-duanya di perbatasan berarti tinggal. Kemudian kita hormati, kita banggakan Bapak Pastor Sikap, tentu Toraja yang kita banggakan. Tentu para pendeta yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian kita hormati para kepala SKPD Toraja Utara, para camat, para kepala lembang. Mana Bapak Kepala Lembangnya mana? Wah, Miori Komi, Kepala Lembangnya Tolepi Pisampa. Kemarin saya terima 4 kepala lembang datang ke Rujab, ada jembatannya rusak. Sebelah ini juga datang ke saya, pastor jam 5 Pi. Tapi tenang, tinggal diurus pemindahannya Bapak Bupati. Mudah-mudahan Bapak Bupati bisa pindahkan, karena kita akan hibahkan kasih ke kabupaten. Biasanya yang pindahkan anggarannya dari kabupaten yang pindahkan. Kita cuma memberikan menyetujui untuk dipindahkan. Benar-benar tadi Pak KSPU sudah ada. Innalhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini saya bersama seluruh tim dari provinsi dan juga hadirin sekalian, kita semua diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan, taufik dan rahmat hadir di tempat ini secara bersama. Tentu salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Kita tentu berdoa mudah-mudahan kita semua maaf, kita semua makan kacang terlalu banyak ini. Kita semua, oh nggak apa-apa, kita semua dapat diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah,
dapat bekerja untuk rakyatnya, dapat menjadi pemersatu, melakukan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan tentu dapat bertanggung jawab di hari kemudian. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan di tempat ini untuk periode 2023, hari ini mungkin hari HUT yang terakhir pada periode 5 tahun pertama kita ini. Saya hadir di tempat ini, rasa-rasanya belum ada hari HUT Toraja Utara yang saya tidak hadiri menurut seingat saya. Dan hari ini juga saya mau sampaikan bahwa Toraja Utara ini adalah anggaran APBD provinsi tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Mioli Komi, Tolepi, Pisampa, Sudami, Toraja Utara, Tungkasanana. Apa yang saya mau sampaikan, saya hanya ingin menyampaikan pada waktu saya kampanye, saya masih ingat di tempatnya tim kami di sini. Dulu itu Larampo P Meloi Toraya 2017-18, dan kami tidak pernah bergeser sedikit pun untuk membangun Toraja Utara ini. Kalau saya mau baca biodata pembangunan di tempat ini, tidaklah kemudian ada yang lebih tinggi kekuatan pembangunannya. Kalau melihat luas wilayahnya, ini Toraja Utara tertinggi pembangunannya sepanjang sejarah yang kita tahu setelah 15 tahun ini. Dan insya Allah Agustus nanti Jalan Pantilang 2 yang dari Palopo itu selesai, asalkan kontraktornya tidak lari. Ini kerjaannya Pak Jupri Sambara atau Pak Bupati, jangan sampai lari. Kasih itu kue tori, ditoning pakai kue tori, matori, mui sansaburi, rupiah, kapua anggana, biar si sabu. Apa yang perlu saya sampaikan, ini jalan akses pertama. Jadi saya sudah mengatur jalan ke sini itu bantuan keuangan tidak masuk ke sini, masuknya ke Lu, karena itu jalannya Toraja menuju ke Palopo. Sekitar 7 kilo adanya di wilayah Luwu. Itu kita kasih bantuan sekitar 27 miliar. Jadi bantuan di sini dipindahkan ke Luwu karena yang wajib melaksanakan dan punya kewenangan adalah Kabupaten Luwu. Tapi akses untuk menuju sini 2 kilonya dikerjakan sama provinsi karena merupakan kewenangan provinsi. Jadi 9 kilo dikerjakan tahun ini untuk Toraja Utara, itu dikerjakan di tetangga semua. 2 kilonya di Toraja Utara dan 7 kilonya di Kabupaten Luwu. Yang kedua, pembangunan juga provinsi Batu Skandu Sadang mungkin sudah yang dari arah Walmas menuju sampai ke jembatan dan kantor kecamatan. Insya Allah tahun ini juga selesai. Memang masih panjang di Batu Skandu Sadang. Ada yang menuju Lili Kira itu sekitar 9 kilo, kalau menuju lurus masih ada 18 kilo. Perbaikannya yang rusak berat mungkin sekitar 10-an. Itu tahun ini akan ada dikerjakan juga. Berapa kilo saya tidak catat secara pasti. Dan jalan tengah Buah Rantepao menuju bandara, mungkin semua orang Toraja Utara tidak tahu. Saya sampaikan pada tempat ini, tahun lalu kita pembebasan 9 miliar untuk akses yang di bandara Buahnya yang menuju ke Toraja Utaranya. Tahun ini dikerjakan juga sharing antara pusat dengan provinsi, sehingga yang tersisa-sisa 4 kilo untuk jalan tengah.
Jadi satu tembus, satu 4 kilo, satu sekitar 10 kilo. Bisa dijamah. Apa artinya? Sedikit lagi dan tahun depan saya sudah memasukkan anggaran untuk masukkan di batu tanduk, kemudian buah, pantilan sudah selesai, tinggal pelebaran. Apalagi rantai PAO jalur yang bandara terus ke sini sudah diresmikan, sudah selesai. Jalan Pangala yang tadi lari kontraktornya tahun ini juga dilanjut, cuma belum MC0, sementara proses. Berdoa lagi saja. Saya sudah sampaikan dan saya sampaikan saat ini, belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Orang selalu bertanya kenapa selalu membantu Toraja Utara dan Toraja. Itu karena saya sudah menganggap di sini sebagai kampung saya juga. Cuma istri saya satu saja. Kalau Pak Bupati Toraja Utara, nanti Pak Ibu Bupati yang jagain. Apa yang perlu saya sampaikan? Saya tadi misi Pak Bupati Tanah Toraja juga, bagaimana subsidi ke Balikpapan sudah tanda tangan. Kita kemarin berikan bantuan 7 miliar untuk subsidi penerbangan Balikpapan Toraja. Itu nanti tanggal 4 katanya sudah terbang kembali. Langsung Pak Wakil Bupati tepuk tangan paling kencang. Kayaknya ada apa-apanya di Balikpapan ini. Paling sering ke Balikpapan. Ada rumahnya. Oh, ada rumahnya di sana. Jadi apa yang kita lakukan di Toraja Utara ini, saya sudah merasa perjuangan kami selaku saya ini anak tentara, pembebasan DITI di wilayah ini dalam operasi Sadar, Bapak saya sudah cukup menyampaikan dulu ke saya. Dan saya rasa juga sebagai wakil gubernur dan gubernur, alhamdulillah, mungkin saya berpikir seandainya Bapak saya masih hidup, mungkin akan berbangga juga bahwa saya menunjukkan kami tidak melihat sebelah mata apa yang telah diperjuangkan untuk pembebasan wilayah operasi Sadar di DITI di Toraja Utara ini, Tanah Toraja. Dan kemudian tentu mereka akan berbangga bahwa anak saya dulu memperjuangkan wilayah ini bersama pasukan Siliwangi untuk membebaskan wilayah ini, dan kemudian anak saya datang membangun. Mungkin tidak pernah pikir. Saya cuma mendoakan selalu bahwa Toraja Utara ini tidak boleh kemudian merasa selalu terdegradasi, kepercayaan diri menurun karena terlalu jauh, terlalu terisolir merasa. Jangan. Mulai hari ini dan seterusnya dan yang akan datang, kita harus percaya diri, kita harus bangkit tanpa melihat sebuah perbedaan, profesional dalam bekerja, jangan baper, bawa perasaan, ya, jangan baper, bawa perasaan, jadilah manusia-manusia sejati. Kemarin saya mengiring 2 orang utusan paskibraka untuk ke nasional. Bisa saja saya mengirim anak dari kakak saya almarhum yang meninggal baru-baru, karena dia adalah paskibraka terbaik Makassar. Tetapi tidak, saya mengirim 1 orang Toraja Stevia. Lucu, kemarin kakak saya ada protes-protes dari orang-orang tertentu di provinsi, harusnya anaknya yang masuk. Saya bilang tidak, saya mau anak itu. Bilang enggak begini Pak, karena begini-begini. Tidak, saya mau anak itu. Saya mau anak itu. Kasih haknya kalau haknya. Setelah saya tanda tangani, saya tanya,
siapa anak itu dari Toraja, terus bapaknya di mana? Kalau tidak salah bapaknya meninggal. Ternyata bapaknya sudah meninggal. Coba penyesalan bagaimana saya kemudian sudah tanda tangani orang lain, kemudian ini punya hak. Ini artinya bahwa bagaimana kemudian kita bekerja tulus saja, bekerja saja, jangan mendengarkan sesuatu hal yang menjadi hiruk-pikuk dalam pembangunan ini. Saya sudah sering mendengarkan banyak, mulai dari bagaimana saya dibully terkait wisata halal di Toraja ini. Saya ingat, tapi saya tidak pernah menyimpan di hati. Saya hanya ingin mau memberikan bukti bahwa gubernur yang menjenggot itu akan datang membangun Toraja. Kami adalah orang-orang yang kemudian membangun tanpa melihat sesuatu hal yang menjadi penghalang. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk membangun Toraja. Saya sengaja membawa anak saya ke sini untuk mendengarkan bagaimana kemudian kami meskipun berbeda, tapi itu bukan menjadi sesuatu hal yang jadi masalah. Kami adalah sama-sama diciptakan, sama-sama berjuang, sama-sama sependeritaan di Sulawesi Selatan ini, dan sama-sama harus bangkit merebut Toraja Utara, Tungka Sananda. Saya tentu banyak salah hilaf, banyak juga pernah menyampaikan Pak Gub tidak pernah menyampaikan membantu gereja. Saya rasa terkuat dalam periode 2018-2023, bantuan tertinggi adalah 2021 sampai selama saya gubernur. Bisa dicek. Tetapi perlu saya sampaikan, saya bekerja bersama tentu para anggota DPR silent, diam, karena bicara saya bisa menjadi lebih besar masalahnya. Saya tidak mau Sulawesi Selatan ini terkotak-kotak. Saya tidak mau Sulawesi Selatan ini menjadi bahan hanya untuk dipecah belah. Saya ingin Sulawesi Selatan ini kebangkitan Indonesia yang kuat. Harus dipahami, Sulawesi Selatan ini adalah yang mensupport inflasi ketahanan pangan nasional. 27 provinsi kita yang mensuplai tertinggi produksi padi beras nasional di tahun 2022. Ini harus dicatatkan dalam sejarah. Pertama produksi kenaikan 250.000, tertinggi dalam sejarah kenaikan tahun lalu. Itu diapresiasi oleh Bapak Presiden. Makanya satu rencana yang saya pakai, baru hari ini saya pakai, itu Wirakarya adalah sebagai pemberian penghargaan untuk, ini bukan untuk saya semata, termasuk adalah di Toraja ini. Kita bantu benih tahun ini Toraja Utara 1000 hektar gratis benih, dan 100.000 sesuai Selatan. Bisa bayangkan kalau Sulawesi Selatan tidak mengirim beras ke seluruh provinsi-provinsi. Bisa bayangkan kalau Sulawesi Selatan kemudian mengubah semua wilayah agriculture-nya untuk menjadi wilayah industri. Bagaimana kemudian makan saudara-saudara kita di luar sana? Maluku, Papua, Maluku, NTB, sampai Cipinang, Jakarta, Papua sana, sumber beras paling banyak adalah dari Sulawesi Selatan. Dan apa yang saya mau sampaikan bahwa berbanggalah kita sebagai warga Sulawesi Selatan yang kemudian di tengah dalam peta dan selalu bagaimana bertanggung jawab tentang kampung tengah berasnya. Saya sebagai orang kadang-kadang kalau disuguhi roti belum terhitung kalau belum makan nasi.
Saya rasa sama kalau di sini. Kemudian perlu sampaikan juga bahwa tentu saya apresiasi Bapak Bupati Toraja Utara. Kemarin kita berikan bantuan 20 miliar, tuntas diselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Bupati. Meskipun saya tidak diundang peresmiannya, tidak apa-apa. Yang penting nak kasih makan lagi kue tori, tidak masalah. Saya ingat saya pidato tahun lalu di tempat ini, Melango ditanya ke saya, tapi saya jawab setengah-setengah. Karena saya sendiri tidak pernah mau menjawab kalau bukan angka pasti. Saya dari background engineering, teknik, harus pasti dulu. Tidak mau saya menjanji sesuatu hal. Alhamdulillah tahun ini kita sudah sedang mengerjakan. Saya bilang oper bolanya ke sini Pak Bupati, bebaskan tanahnya, kita akan bangun jembatannya. Dan kita buktikan kemarin sudah dikerjakan. Dan yang paling setelah saya cek lapangan, saya tanya-tanya, yang kerjakan dari mana? Orang Toraja katanya. Namanya siapa Pak? Rizky. Kenapa Pak Wakil kenal sekali? Oh, tetangganya Pak, tetangganya Pak. Jadi apa yang saya mau sampaikan, saya cuma titip pesan, jangan sampai sebagai orang sini yang kerjakan sini, barang di sini bikin malu-malu. Sudah siap. Saya tidak pernah menagih apapun, saya tidak pernah meminta apapun. Siapa yang saya minta, jangan kamu membangun lebih rendah dibanding saya ini yang membangun di tempat ini. Harus memperbaiki kualitas pekerjaannya. Jadi makanya saya bilang satu-satu. Begitu saya lihat bacaannya tadi Pak Bupati banyak sekali, pelan-pelan kita satu-satu. Pokoknya Pak Bupati sebutkan saja, tapi kami tentu berjalan dengan waktu. Kami tentu berjalan dengan waktu. Kenapa? Itu wujud tentu cinta kami kepada masyarakat. Dan saya yakin Pak Bupati bersama Pak Wakil juga sama, selalu bekerja untuk rakyat. Tidaklah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menelpon ke saya kecuali adalah persoalan di Toraja ini. Tidak pernah dia telepon saya masalah cewek apalagi. Karena saya tahu ada pengawasnya di sampingnya selalu melekat setia. Kalau di sini saya tidak tahu kalau di luar. Saya hati-hati bicara karena saya juga ada di samping saya yang selalu setia. Jadi pada intinya berdoalah kita, selalu mendoakan pemimpin, mendoakan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Yang terbaik, yang baik-baik saja. Ceritakan yang baik, cerita yang terbaik, tidak ada yang sempurna. Kemudian tentu Bapak Presiden kita doakan yang terbaik. Para pemimpin-pemimpin bangsa, Pak Kapolri, Pak Panglima, Pangdam, Pak Polda, Kajari, Kajati, Pak Polres, kami doakan semua. Kalau kita semua mendoakan yang baik-baik, bercerita yang positif, insya Allah semuanya akan jadi positif dan kita akan mengangkat hal-hal yang positif. Mulailah berlomba-lomba hal yang positif. Apalagi mendekati pemilihan-pemilihan ke depan, saya hanya bisa mendoakan karena nanti PJ yang masuk sebagai PJ Gubernur. Kita mendoakan mudah-mudahan pemilihan presiden jangan lagi terkotak-kotak. Karena kenapa? Di atas segalanya adalah paling penting memilih orang terbaik. Bukan karena pendekatan apa, tapi pendekatan karena cinta pada negaranya, pendekatan karena loyalitas kepada negara, dan pendekatannya adalah bagaimana memilih betul-betul orang-orang yang telah terbukti bekerja untuk rakyat. Ada pernah kakak saya almarhum dulu bilang, ada yang mau kasih ayam, saya kasih kau nanti ayam Pak. Nah bilang kalau ayam mau janji Kak, bilang tapi ini ada telur, bilang telurmu dulu. Kenapa yang janji itu belum tentu, tapi ini sudah pernah bekerja. Bagaimana Pak Bupati? Pak Bupati sudah pernah mencoba jalan sama Pak Wakil, sudah bekerja di mana-mana. Artinya apa? Kita harus mendoakan supaya lebih giat bekerja. Bagaimana Pak Bupati? Coba.
Terakhir, saya mau sampaikan permohonan maaf kepada semuanya. Saya tahu banyak persoalan di Toraja Utara ini belum semuanya kita kerjakan karena tentu keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, dan kemudian keterbatasan hal-hal yang kemudian banyaknya prioritas-prioritas yang amat kami kerjakan. Kami memperbaiki bandara, Olon, Buah, Batu Staduk, Sadam, Pampila, semua bangunan-bangunan. Tidak lain adalah kami ingin melihat tentu seluruh warga di Toraja ini lebih percaya diri bahwa betul semua orang punya kesempatan, betul kami dibangun untuk kemajuan lebih baik, dan betul Toraja Utara ini akan insya Allah jauh lebih baik ke depan. Itu saja mungkin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat kita pada selamat. Kura sumanga. Mioli kami. Mioli kami. Tolepi. Pisampa. Sudah nih. Saya mohon maaf tentu pada Pak Bupati Toraja Utara, Pak Wakil Bupati Toraja, Pak Bupati Toraja, dan seluruh hadirin. Jika sambutan saya tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga pada seluruh yang hadirin sekalian saya banggakan. Selamat kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lagi. Kura semangat. Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menuju ke tempat penabuhan gendang. Selanjutnya kami undang dengan hormat untuk mengambil tempat Bupati Toraja Utara didampingi Wakil Bupati dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara. Serta mohon berkenan juga untuk mengambil tempat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktur Utama PT Bank Sulselbar. Hadirin, akan kita saksikan bersama penabuhan gendang oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tanda dibukanya secara resmi Festival Budaya Toraja yang kedua dan launching Kopi Toraja Andalan. Dan kita hitung mundur bersama-sama dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Secara resmi Festival Budaya Toraja yang kedua dan launching Kopi Toraja Andalan. Selanjutnya hadirin akan kita saksikan bersama penyerahan bantuan keuangan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Toraja Utara sebesar 8 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, taman andalan, dan program desa andalan. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, dan selanjutnya hadirin akan kita saksikan bersama penyerahan bantuan CSR Bank Sulselbar berupa mobil operasional untuk Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Toraja Utara didampingi Direktur Utama PT Bank Sulselbar. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah.